lahir dan batin. Di sebuah kota, ada satu hamba yang terkenal sebagai ahli ibadah. Dia adalah Hatim al-Asom. Banyak orang yang membicarakan kehebatannya dalam beribadah, terutama sholat yang dilakukannya. Selalu khusyuk, seolah dunia di sekelilingnya menghilang dan hanya ada dirinya beserta dengan Tuhannya. Suatu hari, datang seorang tamu ke rumah Hatim. Tamu itu adalah seorang lelaki yang raut wajahnya terlihat gelisah. Tamu itu bertanya, "Wahai Hatim, aku ingin mengajukan pertanyaan. Apakah engkau mau menjawabnya?" Hatim menjawab, "Jika aku bisa menjawab, maka aku akan menjawabnya. Namun, jika pertanyaanmu di luar apa yang aku ketahui, maka aku tidak akan bisa menjawabnya." Tamu itu terlihat gelisah dalam duduknya. Hatim pun menenangkan tamu tersebut dan memintanya untuk bicara jika sudah siap. Tamu itu membuka mulutnya. Pertanyaan yang diutarakannya sungguh di luar perkiraan. "Hatim, bagaimana caranya engkau sholat? Apakah engkau bisa mengajarkannya kepadaku?" Hatim terdiam sejenak. Kemudian dia bertanya, "Apakah engkau punya masalah, saudaraku?" Tamu itu kemudian bercerita bahwa dia sering lalai saat sholat. Dia tidak bisa khusyuk. Berbagai hal selalu terlintas di pikirannya ketika dia sedang sholat. Dan dia merasa kalau hal itu sama sekali bukanlah hal yang bagus. Hatim kemudian menjawab, "Sebelum sholat, aku melakukan wudhu lahir dan batin." Tamu itu terdiam mendengar apa yang dikatakan Hatim. "Apa maksudmu, Hatim? Apakah ada bedanya dari kedua wudhu itu?" tanya tamu itu. Hatim tersenyum dan berkata, "Beda, saudaraku. Wudhu lahir adalah wudhu yang kita lakukan sesuai ajaran, yaitu mencuci anggota tubuh, boleh dengan air ataupun debu. Sedangkan wudhu batin adalah mencuci hati dari 7 hal." "Apa itu, Hatim?" tanya si tamu tidak sabar. Dia sungguh tertarik mendengar penjelasan dari Hatim. Dengan lembut, Hatim menjawab rasa ingin tahu tamu itu. 7 hal itu adalah taubat, menyesali dosa-dosa yang telah lampau, melepaskan diri dari urusan dunia, meninggalkan segala kedudukan di dunia, meninggalkan semua harta, membuang semua dendam di hati, dan membuang kesombongan," kata Hatim. "Apakah ada yang berbeda dalam sholatmu, wahai Hatim?" tanya si tamu. Hatim menjawab, "Lakukanlah sholat seolah dunia ini menghilang. Bayangkan Allah ada di depanmu, neraka di samping kirimu, dan surga ada di samping kananmu. Sedangkan malaikat Israel ada di belakangmu. Niscaya engkau akan khusyuk." Tamu itu menangis mendengar penjelasan Hatim. "Ada apa, saudaraku?" tanya Hatim. Tamu itu memandang Hatim dan berkata, "Wahai Hatim, doakanlah aku, supaya aku bisa sholat sepertimu."